polinomial atau suku banyak. Kalau Anda sedang ingin belajar tentang teori masisa, maka Anda sudah pada channel yang tepat. Teori masisa adalah bagian dari polinomial. Jika suku banyak Px berderajat n dibagi dengan x min k, maka sisanya adalah Sx sama dengan Pk. Nah, kita tahu tentang rumus dari polinomial. Bila Px adalah polinomial, Qx adalah pembagi, sedang Hx adalah hasil bagi, kita umpamakan Sx adalah sisa hasil bagi. Maka bisa kita masukkan x min k sebagai pembagi. Kemudian kita masukkan Pk. Jadi x diganti k, maka akan kita temukan di sini 0 ya. K min k adalah 0. Maka kalau dikalikan H, hasilnya pasti 0, sehingga yang tersisa adalah Sx. Sehingga Pk sama dengan Sx, atau dengan kata lain, sisa hasil adalah polinomial atau suku banyak untuk x diganti k. Sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe untuk mendukung MathNet Channel. Halo, selamat datang di MathNet Channel bersama Pak D di sini dalam tutorial pembelajaran matematika. Kita lanjutkan dengan teorema sisa kita pada contoh yang pertama. Tentukan sisa pembagian Px oleh x plus 3. Maka x plus 3 kita nyatakan sama dengan 0, maka x ketemu min 3. Maka untuk mencari x-nya kita ambil P min 3. X-nya diganti min 3. Maka kita masukkan min 3 ke dalam x, sehingga bentuknya seperti ini. Min 3 pangkat 3 ditambah 6 kali min 3 pangkat 2, min 7 kali min 3 dikurangi 10. Lalu kita sederhanakan, min 3 pangkat 3 ya, pangkatnya ganjil, maka tetap negatif. Negatif 27, negatif dipangkatkan genap maka positif. Hasilnya adalah 6 kali 9 54, min 7 kali min 3 plus 21 min 10, sehingga disederhanakan maka ketemulah Sx atau sisa hasil baginya adalah 38. Berikutnya contoh yang kedua. Tentukan nilai A agar sisa pembagian Px oleh x plus 2 bernilai 10. Maka kita cari dulu x plus 2 ini dibuat sama dengan 0, maka x-nya ketemu min 2. Kita cari Sx dengan memasukkan min 2 ke dalam x. Sehingga kita dapatkan 3 kali min 2 pangkat 3, min 7 kali min 2 ditambah A. Nah, sisanya bernilai 10. Kita tulis di sini sama dengan 10. Kita sederhanakan, jadilah min 24 ditambah 14 plus A sama dengan 10. Disederhanakan lagi, yang kiri jadi min 10 plus A adalah 10, maka A-nya adalah pasti 20. Berikutnya contoh yang ketiga. Tentukan nilai P agar Px habis dibagi oleh 2x min 1. 2x min 1 kita buat sama dengan 0, maka ketemu x-nya adalah 1/2 ya, atau setengah. Arti habis dibagi berarti sisanya adalah 0. Nah ini ya, Sx sama dengan P
dengan X diganti setengah. Ya, semua X diganti setengah. Sama dengan 0, karena habis dibagi. Kemudian disederhanakan ya. Ini 2/8, ini adalah P/4 ya, karena P kali seperempat gitu ya. Min setengah, min 1 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, kita samakan penyebutnya, dijadikan perempatan ya. Jadi ini 2/8 itu seperempat ya. Oke. Dijadikan seperti ini seperempat, ini P/4, ini setengah itu 2/4. Sedang 1 adalah min 4/4 ya, sama ya. Nah, sekarang dibuat kali silang, 4 kali 0 ya 0 ya. Sehingga ini di atas ini sederhanakan jadi P-5 kan ya. P-5 sama dengan 0. Berarti P-nya 5. Kita lanjutkan dengan contoh yang keempat. Tentukan nilai A dan B agar Px bersisa 1 jika dibagi oleh X-1 dan bersisa 4 jika dibagi oleh X plus 2. Bagaimana ini caranya? Contoh 4 ini agak rumit, tetapi ini adalah tantangan kita untuk mempelajari polinomial. Yang pertama, kita cari sisa jika ini ya dibagi oleh X-1 ya. X-1 itu kalau sama dengan 0 berarti X-nya 1 ya. Jadi kalau X-1 sama dengan 0, dibuat 0 ya, maka X-nya adalah 1. Maka kita ambil P1 ya. P dengan X diganti 1. Ya, setiap X-nya diganti 1. Nah, sisanya adalah 1. Jadi, jika X-nya diambil sama dengan 1, maka sisanya 1. Nah, ini sisanya 1. Kita sederhanakan, jadi ini A min 7 plus B sama dengan 1. Oke. Kemudian yang ini, yang kalimat yang kedua ya, bersisa 4 jika dibagi oleh X plus 2. Ini kalau dibuat sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Betul ya? Maka kita ambil P min 2. Artinya setiap X dari polinomial itu diganti min 2. Oke. Kemudian disederhanakan ya, langsung dihitung, ketemu ini negatif ini ya. Jadi negatif 8A plus 14 plus B sama dengan 4. Oke. Yang atas disederhanakan jadi A plus B sama dengan 8 karena min 7 pindah ke kanan jadi plus ya. Kemudian yang bawah menjadi min 8A plus B sama dengan min 10 ya. Karena min 14 ini pindah ke kanan jadi min 14. Nah, kita eliminasi, ini bentuknya sudah bagus ya, B-nya sudah sama, kita kurangkan aja ya. Kalau dikurangkan jadilah hasilnya ini A-nya jadi 9A sama dengan 18. Berarti A-nya sama dengan 2. Kalau A-nya ini ganti 2, maka B-nya ketemu 6 ya. Oke, B sama dengan 6. Maka sudah menjawab pertanyaan, tentukan nilai A dan B. Contoh yang kelima, Px bersisa 6 jika dibagi X min 1 dan bersisa min 4 jika dibagi X plus 1. Tentukan sisanya jika dibagi oleh X kuadrat min 1. Nah, ini tantangan bagi kita dalam menyelesaikan kasus ini adalah di mana Px-nya itu tidak ada rumusnya ya. Px-nya itu ditulis hanya Px itu saja. Nah, caranya adalah kita ambil yang pertama dulu ya, ini. Bersisa 6 jika dibagi X min 1. Jadi jika P1 maka itu 6. 6 itu adalah sisa ya. Teorema sisa begitu. Nah, ini tadi kita sudah dapatkan di depan bahwa Sx sama dengan PK. K itu adalah pengganti X sehingga ini sama dengan 0 ya, sehingga bentuk itu sama dengan 0. Demikian juga yang kedua. Bersisa min 4 jika dibagi X plus 1. Nah, ini kalau dibuat sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 1. Maka K-nya kan min 1. Sehingga S2X adalah P min 1. Ya, K-nya diganti min 1. Hasilnya min 4. Min 4 itu adalah sisanya. Jadi, kita dapatkan bahwa jika P1 maka didapat 6 dan P min 1 kita dapatkan adalah min 4. Sekarang kita lihat ini. Tentukan sisanya jika dibagi oleh X kuadrat min 1. Maka kita nyatakan dalam bentuk umum dari suatu polinomial.
bentuk umum polinomial itu Px sama dengan, ini adalah pembaginya, jadi dibagi oleh X kuadrat min 1 ya. Ini adalah Gx-nya pembagi kali Hx ditambah Sx. Baik, kita misalkan X-nya diganti AX plus B. Jadi kalau dibagi dengan derajat 2, maka sisanya pasti derajat 1 atau 0. Ya. Jadi maksimal derajatnya 1. Maka kita umpamakan saja Sx ini diumpamakan adalah AX plus B. Jadi ini berderajat 1. Baik, kita faktorkan X kuadrat min 1 difaktor jadi X min 1 kali X plus 1. Nah, sekarang dari bentuk ini kita ambil P1. Nah ini ya. Jadi kalau diambil P1, maka ini 0. Ya kan? Kalau ini 0, maka sekian ini jadi 0. Yang tersisa adalah tinggal A kali 1 plus B sama dengan 6. Oke ya. Jadilah A plus B sama dengan 6. Jadi ini semua jadi 0. Sekarang kalau kita ambil yang P-1. P-1, maka yang ini 0. Ya. Apapun yang terjadi dari semuanya itu, kalau yang salah satu faktor itu 0, maka sekian ini jadi 0. Yang tersisa adalah ini. Ya. Jangan lupa tadi X-nya ini, yang ini tadi diganti 1, sedang yang ini ganti min 1 ya, sesuai dengan K-nya tadi ya. Baik, sekarang disederhanakan jadilah min A plus B sama dengan min 4. Kita tambahkan, kalau ditambahkan berarti A-nya yang hilang. Kita dapatkan 2B sama dengan 2, maka B-nya adalah 1. Kalau B-nya 1, maka A-nya pasti sudah ketemu 5. Jadi Sx, karena ini yang tanyakan ya, tentu sisanya ya. Sx adalah A-nya diganti 5, B-nya diganti 1, sehingga kita temukan 5X plus 1. Berikut contoh yang ke-6. Px bersisa 2x plus 1 jika dibagi x kuadrat min 2x, dan bersisa 5x plus 2 jika dibagi x kuadrat min 3x. Tentukan sisanya jika Px dibagi oleh x kuadrat min 5x plus 6. Ini lebih menantang dari contoh yang kelima tadi. Solusinya, kita tulis rumusnya, rumus umum dari polinomial. Px sama dengan Gx ini ya, pembagi. Kita ambil yang x kuadrat min 2x ini ya, kali Hx, pasti sisanya ini, 2x plus 1. Kita faktorkan ya. Faktorkan menjadi x kali x min 2. Oke. Lalu kita ambil P2. Ya. Kenapa kita ambil P2? Supaya ini 0. Berarti kita ambil 2, ya kan? Nah, ini kan jadi 0 toh. Ya, sehingga x-nya semua diganti 2 ini. Nah, ini diganti 2 semua. Sehingga ini 0. Kalau ini 0, ini langsung 0. Dengan demikian, maka kita temukan P2 itu adalah sama dengan 5 ya. P2 sama dengan 5. Berikutnya kita ambil yang sebelahnya ya. Kalau pembaginya kita letakkan di sini, kita letakkan di sini x kuadrat min 3x kali x plus ini Sx-nya ya, 5x plus 2 difaktorkan ya, sama dengan ini tadi difaktorkan, maka x kali x min 3. Nah, kita ganti berapa x ini? Ya, benar, kita ganti 3 ya. Kalau diganti 3, kita ambil P3, semua diganti 3 x-nya, maka hasilnya 17 kan ya. Jadi, kalau P2 sama dengan 5, P3 adalah 17. Dari mana 17 ya ini? 5 kali 3 plus 2. Oke. Sekarang kita mulai menjawab pertanyaan. Tentukan sisanya jika dibagi oleh x kuadrat min 5x plus 6 ya. Ini pembaginya kita letakkan di sini ya, sama dengan yang tadi. Kemudian sisanya kita anggap saja Px plus Q ya. Ya, ini kita faktorkan. Kemudian Sx-nya kita ganti Px plus Q. Ya. Memfaktorkannya pasti mudah ya teman-teman ya. Jadi kalau dikalikan jadi plus 6, kalau dijumlahkan jadi min 5 gitu ya. Oke. Nah, yang pertama saya ambil P2 supaya ini 0. Ya, supaya ini 0 saya ambil P2. Lihat ini P2 kan. Nah, ini 0 ini. Kalau ini 0 ya sekian ini jadi 0. Oke. Nah, yang penting ini X-nya diganti 2 juga, plus Q sama dengan 5. Mengapa di sini 5?
Kita sudah dapatkan sini P2 sama dengan 5. Maka P2 di sini juga sama dengan. Nah, kalau kita ganti P3. Nah, kalau kita ganti P3, maka yang 0 yang di sebelah sini ya. Tadi yang 0 di sini ya, ini 0. Kali 0 sekian ini 0. Nah, sudah hilang sudah. Nah, X-nya diganti 3 plus Q sama dengan 17. Dari mana? Ini tadi sudah kita temukan P3 sama dengan 17. Nah, kita sederhanakan ini ya. Ini tadi 0, sehingga kita dapatkan 2 kali P, ya 2P plus Q sama dengan 5. Kemudian yang bawahnya adalah 3P plus Q sama dengan 17. Kita eliminasi dengan dikurangkan ya, supaya Q-nya hilang. Kita dapatkan min P sama dengan min 12, berarti P-nya adalah 12. Kalau P-nya 12, kita masukkan ke sini ya. Berarti kan 24. 24 tambah Q sama dengan 5, berarti Q-nya negatif dong ya. Berarti Q-nya adalah min 19 ya. Teman-teman bisa menghitung sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan sisanya. Sedang sisanya adalah SX ini. Maka P-nya kita ganti 12, Q-nya kita ganti min 19. Jadi SX sama dengan 12X min 19. Terjawab. Berikutnya contoh yang ketujuh. Wow. Contoh yang ketujuh ini singkat tapi ini sungguh menantang. Jika suku banyak fx dibagi x min a kali x min b, maka tentukan sisanya. Sudah, cuma gitu saja. Wah, ini bagaimana? Baik, kita coba cari solusinya ya. Suku banyak atau polinomnya adalah fx ya. Kita tulis saja dalam bentuk rumus. Fx atau suku banyak atau polinom adalah pembagi, ini pembagi ya, pembagi dikalikan hasil bagi ditambah sisa bagi. Nah, di sini sisanya kita umpamakan adalah px plus q gitu ya. Oke. Nah, berarti kita cari fa. Kenapa a? Nah, kalau a berarti kan ini 0 toh ya. Kalau ini 0, nah sekian ini 0. Oke ya. Kemudian X ini juga diganti A sehingga kita dapatkan PA plus Q. FA sama dengan PA plus Q. Nah, sekarang FB. Mengapa kok FB? Karena kalau kita ganti B ya, ini diganti B, ganti B. Nah, ininya 0. B min B 0. Berarti ini kan habis kan ya. Nah, tinggal ini B. PB plus Q. Nah, gitu ya. Kalau ini kita kurangkan, maka kita dapatkan FA min FB sama dengan, nah ini ya, bentuk ini. Kalau PA dikurangi PB, teman-teman, cara menuliskannya adalah A min B dikalikan B, karena B-nya sama. Nah, ini dapat kita tuliskan. A min B ini kalau pindah ke ruas kiri, maka dia membagi. Maka kita dapatkan P adalah FA min FB per A min B. Nah, kita kembali ke atas sini, FA adalah PA plus Q, maka kita bisa menuliskan berarti Q adalah FA min PA gitu ya. Jadi Q adalah FA min PA, karena apa? PA pindah ke kiri kan jadi min ya. Baik, sekarang kita mulai dari SX sisa. Kita tetapkan tadi SX-nya adalah PX plus Q ya. Ya, kita mulai dari sini. Nah, kita ganti Q-nya. Q-nya kita ganti FA min PA ya. Jadi kalau teman-teman merasa sulit ini ya, pelan-pelan aja ya, nanti diulang-ulang videonya enggak apa-apa. Lanjut. Nah, sekarang yang PX dengan PA ini kan sama-sama P-nya ya. Maka kita jadikan satu. PX min PA kita jadikan satu menjadi X min A kali P. Jadi seperti yang ini tadi ya. Jadi sudah sama P-nya, maka X min A ya. X min A kali P plus FA. Ini sengaja saya tulis dengan warna biru supaya teman-teman tidak kesulitan melacaknya nanti ya. Nah, sekarang kita merubahnya begini. Jadi P kita ganti FA min FB per A min B. Nah, dari bentuk yang ini, suku pertama dan suku kedua ini kan cuma FA saja toh. Supaya nanti kalau dijumlahkan mudah ya, karena ini pecahan, maka ini disamakan penyebutnya, maka dikalikan A min B
per A min B. Ya, tujuannya nanti kalau dijumlah mudah karena sama penyebutnya. Oke. Nah, sekarang ini X min A dikalikan FA, X min A kalikan FB begitu ya. Jadi begini. X min A dikalikan FA tadi ya. Nah, ini A min B nya tetap per A min B maksudnya ya. Lalu dikurangi ya, ini dikurangi ya. X min A kali FB gitu ya. Jadi tanda pengurangnya tetap di sini ya. Ini dengan ini kalinya sama. Oke. Kemudian penyebutnya sama ya. Ini penyebutnya sama. Jadi sebetulnya ini X min A dengan A min B ini adalah satu kesatuan ya, dikalikan sana terus dikalikan ke situ ya, distributif. Kemudian ini kita tulis begini ya, A min B kali FA per A min B. Oke, ini jangan dicoret, kalau dicoret kembali ke sini nanti ya. Nah, ini bentuk yang bagus ya. Nah, sekarang kita lihat di sini teman-teman, ini ya, ini ada FA-nya, ini ada FA-nya. Berarti ini dengan ini boleh dijumlahkan ini. Ya, ini boleh dijumlahkan. Nah, sekarang kita jumlahkan ya ini. Karena penyebutnya sudah sama, maka menjumlahkannya itu adalah menjumlahkan atasnya saja. Jadi X min A dijumlahkan dengan A min B, ya kan kita tulis ini saja. Ya kan ya. FA-nya di luar saja karena sama sudah ya. Yang sama taruh di luar saja. Begitu caranya ya. Secara aljabar itu mudah sekali. Kemudian yang ini tetap oke. Sekarang, nah hati-hati di sini. Ini min A dengan plus A habis ya. Jadi X min B kali FA per A min B. Nah, hati-hati di sini. Ini negatif atau pengurangan menjadi penjumlahan. Karena apa? Karena negatifnya itu dikalikan dengan bawah ya, atau ya dikalikan dengan bawah jadi positif di sini ya. Oke. Nah, A min B menjadi B min A. Jadi kalau A min B dikalikan negatif itu berubah menjadi min A plus B atau B min A. Ya, jadi seperti ini. Ya, inilah SX-nya. Jadi tentukan sisanya. Ya, ini SX adalah ini bentuknya. Baik teman-teman, inilah tentang teorema sisa. Jika teman-teman merasa ini adalah sangat baik dan memang Anda butuhkan, maka silahkan subscribe, share, like, dan komen untuk mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sukses.